Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin fid dini dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, tsumma amma ba'd. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Seperti biasa sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah bahwa sampai pada detik ini kita masih bisa melaksanakan atau menunaikan berbagai macam kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, alhamdulillah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama. Ini sebagaimana perintah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ilmu yang dimaksudkan di sini yang wajib untuk kita tuntut, sering kita ulang-ulangi, adalah ilmu yang dengannya agama kita ini menjadi tegak. Ilmu yang dengannya seluruh kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita laksanakan dan bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Seperti kewajiban melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang menempuh suatu jalan apapun itu, seperti yang kita lakukan saat ini, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Niscaya kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surganya. Oleh karenanya Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum, kata para ulama kita bahwa di antara cara atau jalan tercepat untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan menuntut ilmu agama. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, tentu saja tidak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan
atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena atas perintah, izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, beliau telah menuntun umatnya. Beliau telah menuntun kita semua dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam yang sempurna. Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum, tanpa terasa hari ini kita telah memasuki pertengahan bulan Rajab 1447 Hijriah. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya, karena mungkin tema kita pagi ini diganti ya, karena sesuatu dan lain hal. Insyaallah tema kita pagi ini adalah, karena memang alhamdulillah momennya ya. Tema kita pagi ini insyaallah taala adalah Rajab, bulan bercocok tanam. Ya. Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum, hari ini alhamdulillah kita sudah berada tepat ya di pertengahan bulan Rajab 1447 Hijriah. Nah, kita sudah pernah sampaikan Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum bahwasanya ya bulan Rajab ini adalah merupakan ya salah satu bulan haram yang telah diciptakan dan telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu konsepnya, kita sudah tahu rumusnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhan wahai Muhammad menciptakan dan memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memilih tempat, Allah memilih waktu, Allah menciptakan tempat, Allah menciptakan waktu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memilih ya waktu dan tempat tersebut. Memuliakan waktu dan tempat tersebut, misalnya melebihi dengan waktu dan tempat lainnya. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidahnya adalah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhan wahai Muhammad menciptakan dan memilih apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum. Nah, bulan Rajab ini adalah merupakan salah satu bulan-bulan haram. Ya, adalah salah satu bulan yang telah diciptakan dan telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu bulan-bulan haram. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallah." Sesungguhnya bilangan bulan-bulan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala isna asyara syahra, ada 12 bulan. Ya, jadi Allah telah menciptakan 12 bulan. Jadi bukan kita yang ngarang-ngarang ya, bukan manusia yang ngarang-ngarang. Ya, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan, tapi yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. Ya inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ya, bulan apa yang dimaksudkan di sini Bapak-bapak? Ya, Masehi atau Komariah? Iya. Ya, karena Masehi itu bukan kita. Bukan tanggalan kita, bukan kalender kita. Ya. Dan mirisnya, subhanallah, banyak di antara kita Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum enggak hafal sama sekali nama bulan-bulan kita. Ya, kalau ditanya sekarang bulan apa langsung Januari. Ya, Hijriahnya aduh apa ya? Harus buka-buka Google dulu. Enggak hafal gitu loh. Ya, padahal ini penanggalan kita, ini kalender kita. Ya, bukan yang Januari dan seterusnya, itu bukan. Ya, maka idealnya saya nasihatkan kepada diri saya dan Bapak Ibu semuanya, idealnya ketika kita mempergunakan tanggalan, karena memang kita tinggal di negara yang administrasinya seperti itu, tapi jangan lupakan kalender utama kita. Kalau perlu dikasih garis miring, garing kalau kata orang. Ya, misalnya hari ini tanggal berapa Januari hari ini? Tanggal 4 Januari. Ya. Karena ini adalah kalender administrasi kita, oke lah. Ya, tapi kita kasih penanggalan, kita kasih garis miring. Hari ini ya tanggal 4 Januari 2026. Garis miring
Ya, hari ini tanggal 15 Rajab 1447 Hijriah. Banyak di antara kita yang nggak ngerti. Padahal inilah penanggalan kita yang sesungguhnya. Ya, makanya kalau Bapak Ibu lihat kalender atau penanggalan di Arab sana, itu pasti mereka mempergunakan apa? Utamanya mereka mempergunakan apa? Hijriah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di administrasi mereka, itu penanggalannya bukan Masehiyah tapi apa? Qamariyah. Ya seperti itu. Karena itulah kalender kita. Itulah penanggalan kita kaum muslimin. Dan ini kita tidak boleh tinggalkan. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra." Sesungguhnya bilangan bulan-bulan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma khalaqas samawati wal ard." Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Langit dan bumi. Ya. Maka sejak itu pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dalam setahun itu ada berapa? 12 bulan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan, Allah menciptakan, Allah memilih minha di antara 12 bulan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, arba'atun hurum. Ada 4 bulan-bulan haram. Ya, ini kan Allah yang memilih. Ya, kita nggak boleh protes. Kenapa cuma 4 gitu loh? Ya, kenapa nggak sekalian aja 12-nya gitu loh? Ya, yang 4 aja susah kita maksimalkan ya. Ya, kenapa cuma 4? Lah itu tadi kaidahnya, rumusnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu Muhammad menciptakan, memilih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga sudah pernah kita sampaikan di sini ya. Seperti misalnya Allah menetapkan air Zam-Zam itu sebagai air yang diberkahi. Ya, mungkin ada di antara kita yang mengatakan, kenapa sih enggak air yang di Villa Pertiwi ini saja yang ya menjadi air yang diberkahi? Ya terserah Allah gitu loh. Allah sudah menetapkan bahwasanya air yang diberkahi itu adalah air Zam-Zam. Dan Nabi kita SAW mengatakan, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam sesuai dengan hajat, sesuai dengan niat yang meminumnya. Ya, sebelum kita minum air Zam-Zam, kita berdoa, Allah akan ijabah. Karena seperti itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh protes. Ya. Kita enggak boleh protes. Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'al. Ya, kaidahnya juga seperti itu. La yus'alu amma yaf'al. Allah tuh enggak ditanya apa yang Allah lakukan, enggak. Ya. Wa hum yus'alun, tapi kita yang ditanya. Saya, Bapak, Ibu, apa yang kita lakukan hari ini? Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita lakukan hari ini? Kelak semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah la yus'alu amma yaf'al. Allah enggak ditanya apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ya. Bapak Ibu azani Allah wa yakum. Allah enggak sebutkan ya satu persatu bulan-bulan haram tersebut. Ya, Allah enggak sebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya yang menjelaskan. Ya. Yang mendetilkan keempat bulan-bulan haram tersebut kepada kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahra." Ya, setahun itu ada 12 bulan. Ya, minha arba'atun hurum. Di antara ke-12 bulan-bulan tersebut, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada 4 bulan-bulan haram. Salasun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Ya, insyaallah Bapak Ibu sudah hafal karena mungkin juga sudah pernah kita sampaikan di sini. Ya. Apa 3 bulan berturut-turut tersebut Bapak Ibu? Yang pertama Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah. Yang ketiga Muharram. Ya, dan ini awal bulan kita Muharram. Ya, bukan Januari. Ya, tapi apa? Muharram. Ya. Ini akhir tahun. Ini awal tahun kita. Ya, ini awal tahun kita. Akhir tahunnya apa, Bapak? Ya, sebelum Muharram. Apa sebelum Muharram? Idul Hijjah. Ya. Baik, Bapak Ibu azanillahu wa yakum. Jadi ada 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram. Ya. Kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa Rajabu Mudhar.
Adapun Rajab Mudhar, ya dari Rasulullah di sini enggak hanya mengatakan bulan Rajab saja seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, tapi Rasulullah mengatakan Rajabu Mudhar. Ya. Kenapa Rasulullah mengatakan Rajab Mudhar? Ya, Rajabnya kabilah Mudhar, karena ada salah satu suku di Arab namanya kabilah Mudhar. Ya, bukan Modar, bukan. Kabilah Mudhar. Ya, salah satu kabilah atau suku di Arab sana. Ya, namanya kabilah Mudhar. Nah, Nabi kita SAW menyandarkan ya atau menisbatkan bulan Rajab ini kepada kabilah Mudhar. Rajab Mudhar, Rajabnya kabilah Mudhar. Ya. Kata para ulama kita, kenapa Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyandarkan kabilah Mudhar ini? Kenapa beliau menyandarkannya kepada kenapa Nabi kita SAW menyandarkan atau menisbatkan bulan Rajab ini kepada kabilah Mudhar? Para ulama kita menjelaskan. Mereka mengatakan bahwasanya di antara hikmahnya adalah karena ternyata kabilah Mudhar ini adalah kabilah suku yang paling memuliakan bulan Rajab. Ya, jadi disandarkan kepada mereka. Ya, semua suku di Arab umumnya hukum asalnya mereka itu sangat memuliakan 4 bulan-bulan haram. Ya, termasuk diantaranya bulan Rajab. Tapi ada satu suku, ada satu kabilah namanya kabilah Mudhar. Ya, mereka inilah yang paling memuliakan, yang paling mengagungkan, paling menghormati bulan Rajab ini. Akhirnya bulan Rajab ini oleh Nabi kita SAW disandarkan kepada mereka, Rajab Mudhar. Ya, jadi kita jangan bingung. Loh, ada hadis Nabi yang mengatakan Rajab Mudhar. Apa sih maksudnya Rajab Mudhar gitu? Ya, nah itu dia hikmahnya, itu maksudnya. Kata para ulama kita diantaranya bahwa karena ternyata kabilah Mudhar ini, ya mereka adalah salah satu kabilah yang paling memuliakan, menghormati dan mengagungkan bulan Rajab. Ya. Taib, beliau mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa Rajabu Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Ya. Saya mau tanya Bapak, ini bulan Rajab ini terletak di antara 2 bulan apa? Ya. Sebelum Rajab apa? Hah? Sebelum Rajab. Kalau antum ditanya sebelum Januari langsung di luar kepala gitu. Apa coba? Kata Rasulullah, Rajab Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Terletak di antara bulan Jumada. Jumada apa? Ya, akhir. Ya, terletak di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Setelah Rajab apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban? Setelah Ramadan? Udah hafal masyaallah. Ya dihafalkan, jangan sampai enggak. Ya catat kalau perlu di rumah, ada kalender kan di rumah. Misalnya hari ini tanggal 4 Januari, sudah langsung taruh di bawahnya tanggal 15 Rajab. Jadi kita tahu ya, apa yang harus kita lakukan. Ingat loh Bapak Ibu. Ya, dalam zakat, penentuan zakat mal kita itu bukan kalender Masehi loh. Ya, bukan kalender Masehi karena nanti kalau kita pakai kalender Masehi itu meleset perhitungan zakat kita. Ya. Meleset perhitungan zakat kita. Maka kita mempergunakan apa? Ya Hijriah. Semuanya seperti itu. Ya, termasuk diantaranya apa? Zakat mal. Ya, jadi dihitung. Misalnya hari ini. Ya, misalnya Bapak Ibu hari ini punya emas 80 gram. Ya, hari ini baru dapat misalnya, maka catat. Ya, tanggal 15 Rajab ya saya alhamdulillah memiliki 80 gram emas. Berarti nanti ketika sampai 1 haulnya itu jatuhnya pada tanggal berapa? Ya tanggal 15 Rajab juga. 15 Rajab 1448 Hijriah. Ya kalau misalnya pada saat itu tetap di nisab yang sama. Tetap di nilai yang sama 80 gram. Ya, beda misalnya sebelum sepekan sampai di tanggal 15 Rajab misalnya kepake, nah itu lain urusan, tapi bukan ngakalin syariat loh ya. Bukan ngakalin syariat. Memang kepake karena kebutuhan misalnya, maka tidak wajib keluar zakatnya 2,5% tersebut. Bisa dipahami ya. Tapi Bapak Ibu azanillahu ayakum. Ya. Nah, keempat bulan-bulan ini disebut sebagai bulan-bulan haram yang tadi sudah kita sebutkan.
Ya, termasuk Rajab. Ya, yang sekarang kita berada di dalamnya. Bahkan sekarang sudah berada di pertengahannya. Nah, keempat bulan-bulan ini disebut sebagai bulan-bulan haram ya karena dua sebab kata para ulama kita. Ya, sebabnya ada dua. Ya, yang pertama kata para ulama kita litahrimil qitali fiha. Karena diharamkannya peperangan di bulan-bulan haram ini. Ya, jadi walau bagaimanapun sengitnya peperangan di antara mereka pada saat itu di zaman jahiliyah loh ya. Ya, bagaimanapun sengitnya peperangan di antara mereka, ketika masuk ya bulan-bulan haram, mereka langsung gencatan senjata. Ya, mereka langsung stop, sudah. Ya, kita gencatan senjata dulu, bro. Masuk bulan-bulan haram, jangan, nggak boleh. Ya, mereka hentikan. Ya, karena yaitu tadi litahrimil qitali fi karena haramnya ya peperangan di zaman tersebut. Ini di zaman jahiliyah loh, bukan ya. Ini kita jelaskan ini bukan pada saat Islam sudah datang, enggak, di zaman jahiliyah. Ya. Oleh karenanya kita lihat Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, itu orang-orang Arab ketika mereka mau melakukan safar, perjalanan, apalagi yang namanya kafilah-kafilah dagang itu, mereka biasanya memilih bulan-bulan haram. Ya, kenapa kira-kira? Ya, mereka enggak dicolek. Ya, sama begal, sama perampok. Iya, mereka nggak bakal diganggu. Ya, maka mereka melakukan perjalanan di bulan-bulan haram tersebut. Taib. Kecuali ada pengecualiannya. Jadi di bulan ini, bulan-bulan haram ini diharamkan peperangan. Ada pengecualian. Illa an yubda al-adu. Kecuali jika mereka diserang terlebih dahulu. Ya, dan kita juga sekarang seperti itu. Bukan berarti kita harus pasrah diam aja. Ya sudah, biarin kita dibantai gitu. Kan ini bulan haram, nggak boleh. Enggak. Kecuali kalau diserang. Ya, kalau diserang boleh melakukan apa? Pembelaan. Boleh melakukan apa? Perlawanan. Ya. Ini yang pertama. Sebab yang kedua Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, ya disebut sebagai bulan haram karena li'anna intihakal maharima fiha li'anna intihakal maharimi fiha, karena mengerjakan perbuatan dosa, maksiat di bulan-bulan haram tersebut asyaddu minhu fi ghairiha, lebih besar ancamannya dari bulan-bulan lainnya. Ya, jadi perlu kita ingatkan lagi ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu tapi perlu kita ingatkan lagi. Ya, maksiat, dosa, kesalahan yang kita lakukan di bulan Rajab ini lebih besar di sisi Allah daripada maksiat, dosa, kesalahan yang kita lakukan di bulan-bulan lainnya selain bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab. Ya, bisa dipahami ya. Saya sering analogikan, misal menggunjing, ya, gibah. Ya, gunjing, gibah ini kan salah satu dosa besar. Ya, dosa besar, bukan dosa kecil, bukan. Ya, jadi perlu ditaubati. Kalau kita habis menggibahi seseorang, berarti kita perlu apa? Bertaubat. Dan cara bertaubatnya, di antara syarat taubatnya menggibahi seseorang itu meminta kehalalannya, meminta maaf sama dia. Ya, afwan, mohon maaf, saya pernah menggibahi kamu, saya pernah menggunjing Anda, maafin ya. Enggak, saya enggak mau maafin, kecuali BPKB motor kamu bawa sama motornya. Kalau orang yang takut sama akhirat, pasti dia ya sudah, enggak apa-apa, ambil motornya, ambil BPKB-nya, yang penting kamu maafin saya. Kan selesai di dunia, enggak lagi di akhirat nanti. Ya, bisa dipahami enggak? Nah, contoh misalnya menggunjing ya, menggibahi orang, ini kan dosa besar. Ya, salah satu dosa besar. Saya sering analogikan, kalau misalnya menggunjing, menggibah, ini hanya analogi saja ya. Kalau kita menggibah, menggunjing, ya di luar bulan-bulan haram, termasuk di bulan Rajab ini kan ya, bulan haram ini, ya di luar bulan-bulan haram, maka kalau kita analogikan dosanya seperti ini, ya maka ketika itu kita lakukan di bulan-bulan haram, termasuk di bulan Rajab ini, maka dosanya ya jauh lebih besar dari bangunan masjid kita ini. Ya, padahal kan sama kan ya, misalnya nilainya sama, menggunjing si fulan. Ya, di luar misalnya menggunjing si A di luar bulan-bulan haram. Ya, menggunjing si A di dalam bulan haram kan sama. Mungkin gunjingannya juga sama. Ya, bajunya enggak pernah diganti tuh orang gitu misalnya. Ya,
Tapi kalau itu kita lakukan di dalam bulan-bulan haram, termasuk di bulan Rajab ini, maka seharusnya yang dosanya segini besarnya, karena kita lakukan di bulan Rajab, maka dosanya jauh lebih besar daripada bangunan masjid kita ini. Seperti itu analoginya. Hati-hati. Ya, dan itu berlaku dengan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maksiat-maksiat lainnya. Maka harus lebih mawas diri di bulan haram ini, di bulan Rajab ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga surah Taubah ayat 36 mengingatkan kita, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-sekali kalian menzolimi, artinya jangan sekali-sekali kalian melakukan dosa, melakukan maksiat di bulan-bulan haram tersebut. Bukan berarti dosa itu bisa kita lakukan di luar bulan-bulan haram, enggak. Tapi lebih ditekankan lagi, jangan kita lakukan di bulan-bulan haram. Ya, termasuk di dalam bulan Rajab ini. Jadi nahan diri lebih. Ya, ekstra hati-hati kalau kata orang. Ya, lebih butuh effort untuk menjaga diri kita supaya tidak terjatuh kepada kesalahan di bulan Rajab ini. Ya. Taib Bapak Ibu azan ya Allah wa iyyakum. Taib. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, "Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ikhtassa minal ashhur, mengkhususkan dari bulan-bulan tersebut arba'ata ashhur, ada 4 bulan. Ja'alahunna harama, Allah menjadikan keempat bulan tersebut sebagai bulan haram, sebagai bulan-bulan suci." Ya. Makanya sebenarnya ya, bulan Ramadan itu enggak tepat ya kalau kita katakan bulan suci. Ya, karena yang haram itu bulan-bulan suci itu ada 4. Ya, yaitu tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, kalau bulan Ramadan sebenarnya bukan bulan suci. Ya, karena yang dijadikan oleh Allah bulan suci itu ya 4 ini. Ya, tapi sudah menjadi istilah di kita ya. Ya masyhur. Bulan suci Ramadan telah tiba gitu, Masya Allah. Sebentar lagi bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan kita di bulan Ramadan dan memberikan kepada kita taufik untuk memaksimalkan diri di dalam bulan Ramadan. Ya. Tapi Bapak Ibu azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, wa'azzama hurumatihin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan kesucian bulan-bulan tersebut, termasuk bulan Rajab ini. Ya, walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kata beliau, yu'azzimu min amrihi masya, mengagungkan apa yang dia kehendaki dari setiap urusannya. Yaitu tadi terserah Allah. Ya, Allah mau memilih, Allah mau menciptakan, Allah mau memilih, mengagungkan, membesarkan, memuliakan, ya, waktu, tempat dan yang lainnya sesuai dengan kehendak Allah, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ja'ala dzamba fiha azam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap dosa di dalamnya lebih besar. Ya. Jadi kurang tepat juga ya kalau kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala atau dosa kita di bulan-bulan haram. Ini kurang tepat. Bukan melipat gandakan sebenarnya, tapi bahasanya yang tepat apa? Membesarkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap kebaikan pasti dilipat gandakan. Pasti dilipat gandakan. Ya, yang satu itu niat. Tapi kalau sudah dilakukan minimal berapa? Kita berniat mau melakukan sesuatu, niatnya tulus ya. Jujur, bukan apa namanya, bukan hanya ngakali bahwa supaya dapat pahala, enggak. Memang jujur mau melakukan sesuatu. Tapi tidak kesampaian, dapat pahala enggak Bapak-bapak? Dapat pahala. 1 pahala sempurna. Itu niat. Ya. Tapi kalau kita sudah mengeksekusinya, kalau kata orang, niat sudah dieksekusi, dapat ganjaran enggak? Ya dapat. Niatnya saja dapat kok, apalagi sudah mengeksekusi. Ganjarannya berapa? Minimal 10 kali lipat. Itu setiap kebaikan yang kita lakukan. Ya Masya Allah. Itu maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, maha kasih sayangnya Allah kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 kebaikan yang kita eksekusi minimal 10 kali lipat. Bahkan bisa sampai 100 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan bisa sampai tidak terbatas. Ya, bigairi hisab, unlimited kalau kata orang. Apa contohnya? Ganjaran yang unlimited yang antum tahu.
Apa amalan yang kita lakukan? Ketika kita lakukan itu karena Allah, ganjarannya unlimited. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersabar. Ya, bighairi hisab. Ya, unlimited, tanpa hitungan. Jadi enggak pakai 10 kali, 100 kali, 700 kali lipat, enggak, tidak terbatas. Ya, makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau mengakselerasi ganjaran pahala bapak ibu, apa yang diantaranya apa yang kita lakukan? Perbanyak sabar. Apalagi di bulan Rajab ini. Ya, karena ganjarannya apa? Bighairi hisab, unlimited kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saya mengatakan bahwasanya kurang tepat kalau kita katakan di dalam bulan-bulan haram ini, termasuk di dalam bulan Rajab ini, pahala dilipat gandakan. Kurang tepat. Ya, saya nggak berani mengatakan salah, tapi kurang tepat. Yang tepat adalah diagungkan, lebih dibesarkan. Yaitu tadi, kalau kita analogikan, kalau di bulan-bulan lain misalnya ganjarannya seperti ini besarnya, maka kalau kita lakukan di dalam bulan-bulan haram, termasuk di bulan Rajab ini, maka ya kita analogikan bahwasanya ganjarannya mungkin jauh lebih besar dari masjid kita ini, yang tadinya seperti ini. Nah, begitu pula halnya dengan dosa tadi. Ya, juga lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh nanti protes di hadapan Allah, ya Allah, loh kok ini di bulan ya Safar menggunjing, kok di bulan, kan semua nanti diperlihatkan kan ya. Dan Allah tanya kepada kita, apakah kamu merasa terzalimi? Apakah malaikat pencatatku salah menulis gitu? Loh ya Allah, ini kok di bulan Safar saya menggunjing si fulan, kemudian di bulan Rajab saya menggunjing si fulan. Loh, kok ini dosanya lebih besar di bulan Rajab? Itu enggak boleh protes. Ya. Karena sudah dijelaskan sama kita, Allah sudah larang kita, sudah tekankan, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-sekali kalian menzolimi diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wal amalas sholiha wal ajra a'zam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amalan soleh yang dilakukan di dalamnya akan menuai pahala yang lebih besar. Ya, demikian pula halnya dengan apa tadi? Dengan dosa dan maksiat. Juga lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, Qatadah rahimahullah taala berkata, fa inna dzulma fil ashhuril hurum. Ya, sesungguhnya kezaliman yang kita lakukan di dalam bulan-bulan haram, termasuk di dalam bulan Rajab ini, a'zamu khati'atan wa wizra minadz-dzulmi fi ma siwaha. Lebih besar ganjaran dan dosanya daripada kezaliman selain di bulan-bulan haram. Ya. Jadi beliau enggak mengatakan ya dilipat gandakan, tapi lebih besar, lebih agung ganjarannya daripada kezaliman kezaliman yang kita lakukan di luar bulan-bulan haram. Wa in kana zulmu ala kulli halin azima. Kata Qatadah rahimahullah, meskipun sejatinya semua bentuk kezaliman di setiap keadaan adalah perkara yang besar. Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Nah, kemudian selanjutnya ya. Yang perlu kita ketahui juga Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, bahwa bulan Rajab ini adalah bulan ya, dan juga merupakan momen untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya memasuki bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, berarti insya Allah, semoga Allah sampaikan 1,5 bulan lagi kurang lebih kita akan memasuki bulan Ramadan. Enggak berasa loh. Ya, karena ini sudah akhir zaman Bapak Ibu. Kalau kata Rasulullah, di akhir zaman itu az-zaman yataqarab. Ya, di akhir zaman itu waktu itu seperti kejar-kejaran. Benar nggak? Loh, nggak berasa, kan nggak berasa ya. Baru kemarin rasanya bulan Ramadan, 1,5 bulan masuk Ramadan lagi gitu. Ya, ini akhir zaman, ini tanda-tanda kiamat Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Di antara tanda-tanda kecil kiamat itu adalah ya takarabuz zaman. Zaman itu rasanya sebentar gitu loh. Beda waktu kita dulu kecil ya. Ya, nunggu maghrib rasanya kok lama banget gitu. Sekarang ya Allah sudah maghrib aja gitu loh. Bahkan ada orang kalau sudah azan itu, seharusnya kan kalau azan kita dengarkan panggilan untuk sholat, kita memuji Allah ya, alhamdulillah disampaikan waktu maghrib misalnya. Ini enggak orang-orang sekarang, ya Allah maghrib lagi gitu loh. Sudah maghrib aja gitu. Ya, ini diantara karakteristik akhir zaman. Ya, kemudian diantara karakteristik akhir zaman apalagi
ya saling berdekatan yang namanya pasar. Ya. Dulu perasaan nyari minimarket gitu loh, harus ke sono gitu. Sekarang ada ini di sini ada apa namanya itu? Enggak usah kita sebutkan namanya ya. Di depannya ada lagi. Ya, enggak jauh di sini ada lagi, depannya bangun lagi. Enggak jauh ada lagi. Ini pasar namanya. Jadi bukan berarti pasar itu kayak pasar pucung, bukan. Ya pasar termasuk minimarket, supermarket gitu loh. Termasuk pasar kaget, pasar tumpah gitu apalah namanya. Itu termasuk pasar semuanya. Itu diantara tanda akhir zaman. Ya alamat kecil daripada tanda kiamat itu adalah apa namanya, perdagangan atau pasar itu saling berdekatan, ya seperti itu. Nah kita bicarakan di sini waktu, nggak berasa gitu loh. Ya 1,5 bulan akan kita masuki bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Tahun itu ibarat pohon. Ya, jadi tahun itu ibarat pohon. Nah, pucuk dan daunnya itu akan terlihat di bulan Rajab. Pohon, tahun itu ibarat apa? Pohon. Nah, kata para ulama kita bahwasanya pucuk dan daun daripada pohon ini akan terlihat di bulan Rajab. Ya, dan akan berbuah di bulan Sya'ban. Ya, jadi buahnya di mana? Bulan Sya'ban. Hasilnya di mana Bapak Ibu? Kita akan metik hasilnya di mana? Iya, Masya Allah, barakallahu fiik, di bulan Ramadan. Ya, jadi hasilnya kita akan petik di bulan Ramadan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, berkata ya para ulama kita, as-sanatu syajara. Ya tahun itu ibarat pohon. Ya Rajabun ayyamu iraqiha. Ya, jadi bulan Rajab adalah bulan momen di mana hari-harinya menumbuhkan daun pohon tersebut. Ya, jadi di bulan ini sudah mulai tumbuh itu daun-daun daripada daun-daun pohon tersebut. Ya. Wa Sya'ban ayyamu ismariha, dan bulan Sya'ban kata para ulama kita adalah bulan momen di mana hari-harinya mengeluarkan ya buah pohon tersebut. Ya. Wa Ramadhanu ayyamu qattafiha, dan adapun bulan Ramadan kata para ulama kita adalah bulan momen di mana hari-hari tersebut adalah ya kita memanen pohon tersebut. Ini maka berbahagialah orang-orang yang menuai di bulan Rajab. Ya, sekarang kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk menanam. Ya, nanti pada saat bulan Ramadan kita akan memetik apa? Hasilnya. Ya. Sebagian ulama kita juga berkata, Rajabun litarkil jafa. Ya. Bulan Rajab ini adalah bulan untuk meninggalkan perkara sia-sia. Yaitu tadi, karena memang di bulan Rajab ini kita nggak boleh aneh-aneh gitu loh. Ya, nggak boleh nyeleneh, nggak boleh melakukan kezoliman, nggak boleh melakukan dosa maksiat. Bukan berarti di luar bulan Rajab boleh, enggak, tapi lebih ditekankan lagi. Ya. Nah, hikmahnya kata para ulama kita, Rajabun litarkil jafa. Bulan Rajab ini adalah bulan untuk meninggalkan perkara sia-sia. Jadi semua perkara sia-sia sudah kita tinggalkan di bulan Rajab ini. Bukan berarti di luar bulan Rajab boleh, enggak, tapi ini momennya kata para ulama kita. Ini bulannya kita meninggalkan apa? Al-jafa, kesia-siaan. Ya. Wa Sya'banu lil amali wal wafa, dan bulan Sya'ban setengah bulan lagi insyaallah kita akan masuk bulan Sya'ban. Ya, wa Sya'ban lil amali wal wafa, dan bulan Sya'ban adalah momen untuk beramal dan loyalitas. Ya, wa Ramadanu lisidqi was safa, dan bulan Ramadan adalah bulan kejujuran dan kesucian. Ya. Ini diantara perkataan para ulama kita. Nah, sebagian ulama kita juga mengatakan Rajabun ya syahrul hurma. Rajab adalah bulan haram atau bulan suci. Ya, Sya'ban syahrul khidmah. Bulan Sya'ban adalah bulan pengabdian. Ya, bulan Sya'ban adalah bulan apa? Pengabdian. Ramadan syahrul ni'mah, dan bulan Ramadan adalah bulan kenikmatan. Ya. Kenapa bulan kenikmatan Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum? Ya, nanti insyaallah kita akan jelaskan momennya pada saat bulan Ramadan. Ya. Kenapa Ramadan ini adalah bulan kenikmatan? Ya, karena di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyediakan, ya kalau kita bahasakan tidak berlebihan, kalau kita bahasakan menyediakan 1.000.000 keutamaan.
Ya, dan insya Allah diantaranya Bapak Ibu sudah tahu diantara keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Diantaranya apa Bapak Ibu? Seluruh pintu neraka ditutup. Itu kalau sudah masuk bulan Ramadan. Seluruh pintu-pintu surga dibuka. Itu diantara keutamaannya. Ya, dan yang paling lebih luar biasa lagi adalah di bulan Ramadan tersebut ada satu bulan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khairum min alfi syahr. Allah katakan juga dalam Al-Qur'an, ya Allah katakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun lebih nilainya di malam tersebut. Itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak terdapat pada bulan-bulan lainnya. Oleh karenanya para ulama kita mengatakan bahwa Ramadan syahrun ni'mah, bulan Ramadan adalah bulan kenikmatan. Ya. Para ulama kita juga berkata, Rajabun syahrun yudha'ifullahu fihi hasanat. Ya. Di bulan Rajab ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membesarkan, mengagungkan kebaikan di dalamnya. Ya. Sya'ban, adapun bulan Sya'ban kata mereka, syahrun tukaffaru fihi sayyi'at. Bulan Sya'ban adalah bulan momen di mana keburukan-keburukan dihapuskan. Ya. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selain bulan Ramadan, beliau banyak berpuasa di bulan apa? Selain bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kan jelas, kita juga seperti itu. Puasa kita terbanyak itu di bulan Ramadan. Bahkan ada di antara kita, saya mungkin Bapak Ibu semua mungkin nggak pernah berpuasa selain bulan Ramadan. Ya. Selain bulan Ramadan, Rasulullah banyak berpuasa di bulan apa? Sya'ban, barakallahu fiik. Bahkan para ibunda kita radhiyallahu taala anha, istri-istri Nabi kita SAW, di antara mereka menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu yang terbanyak puasanya selain bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Bahkan dalam salah satu riwayat dikatakan Rasulullah itu berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Ya. Nah, kata para ulama kita, Sya'ban syahrun tukaffaru fi sayyi'at. Bulan Sya'ban adalah bulan momen di mana keburukan-keburukan dihapuskan. Ya. Ramadan, adapun bulan Ramadan, syahrun tuntadzaru fihil karamat. Dan bulan Ramadan adalah bulan momen di mana di dalamnya kita menanti apa? Kemuliaan. Ya. Kemuliaan ya. Di antaranya tadi apa? Adanya malam Lailatul Qadar yang tidak terdapat di malam-malam lainnya. Tapi Bapak Ibu azan ya Allah wa yakum. Ya, oleh karenanya di antara perkara penting, ya di antara perkara yang paling penting, ya untuk kita perhatikan di bulan Rajab ini, di antaranya adalah ya mempersiapkan diri dengan melakukan amalan-amalan soleh sebelum masuknya bulan Ramadan. Ya, jadi secara mutlak Bapak Ibu di dalam bulan Rajab ini secara mutlak kita memperbanyak kebaikan, kebaikan apapun itu. Ya, dan kita tidak boleh mengkhususkan ya sholat-sholat tertentu atau puasa-puasa tertentu di bulan Rajab ini, nggak boleh. Secara mutlak aja, secara umum aja. Ya, mungkin yang biasa puasa Senin Kamis di bulan-bulan lainnya, jangan ditinggalkan di bulan Rajab ini, lebih intens lagi. Ya, yang biasa Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Bid misalnya di bulan-bulan lainnya, di bulan ini lebih intens lagi gitu, seperti itu. Ya, paling tidak jangan ditinggalkan. Ya. Nah, nggak boleh kita mengkhususkan puasa tertentu. Misal kita nggak pernah puasa sunnah di bulan-bulan lainnya, tapi begitu masuk bulan Rajab kita khususkan puasa tertentu. Ya. Atau misalnya Bapak Ibu azanillah wa yakum, nggak boleh kita mengkhususkan sholat tertentu di bulan Rajab ini. Ya. Ada misalnya sholat tertentu nggak biasa kita lakukan di bulan-bulan lainnya. Ketika masuk bulan Rajab, ya kita khususkan sholat tersebut. Contohnya sholat apa? Sholat apa? Sholat raghaib. Ya, ini tidak ada contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin sudah lewat waktunya ya. Tapi sebagian saudara-saudara kita ada yang melakukan sholat raghaib di Jumat pertama ketika memasuki bulan Rajab. Ya, oleh karenanya kata Ibnu Rajab di antara ulama yang mengatakan Ibnu Rajab, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada satu hadis pun yang sahih ya yang menjelaskan
tentang keutamaan amalan-amalan tertentu, seperti misalnya puasanya, sholatnya di dalam bulan Rajab ini, kecuali keutamaan bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan apa? Bulan haram. Ya. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya semua hadis yang menjelaskan keutamaan tertentu di bulan Rajab ini, melakukan amalan tertentu, seperti misalnya puasa atau misalnya sholat di bulan Rajab ini, status hadisnya cuma ada 2. Kalau tidak dhaif, maudhu, palsu. Ya, jadi nggak ada yang sahih. Tapi apa yang kita lakukan Bapak Ibu azanillah wa iyyakum, kita mempersiapkan diri dengan melakukan amalan-amalan soleh secara mutlak. Ya, secara apa? Secara mutlak. Ya itu tadi. Mungkin di bulan lainnya kita kurang, ya kita intens lagi di bulan ini. Secara mutlak, jangan hanya puasa saja, sholat saja, enggak. Jadi semua amalan-amalan, termasuk ya misalnya memperbanyak mengatakan perkataan yang baik misalnya, ya, memperbanyak menasihati saudara-saudara kita misalnya, ya. Nah, Bapak Ibu azanillah wa iyyakum, oleh karenanya para ulama kita ya menjadikan bulan Rajab ini sebagai bulan khusus untuk mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Ya, Zunnun Al-Misri rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, ya. Sebentar. Baik. Ya, Zunnun Al-Misri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Rajabun syahruz zar'i. Bulan Rajab adalah momen atau bulan untuk menanam. Ya, wa Sya'ban syahrus saqi. Adapun bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi tanaman. Kan ditanam di bulan apa? Bulan Rajab sekarang. Ya. Pengairannya di bulan apa? Sya'ban. Ya, karena yang namanya tanaman itu perlu diairi. Enggak hanya sekedar ditanam saja. Ya, enggak sekedar hanya ditanam saja lalu kemudian ditinggalkan, enggak. Tapi ditanam, diairi, disiram. Ya. Mungkin sebagian di antara kita enggak ngerti, enggak tahu ya. Taunya kurma itu ya, lempar bijinya seperti pohon kelapa tumbuh berbuah, enggak. Kurma itu walaupun tumbuhnya di padang pasir Bapak Ibu azanillah wa iyyakum, tapi airnya enggak boleh putus. Ya, oleh karenanya kalau orang punya kebun kurma, dia harus menyiapkan sumber air yang sangat banyak. Karena ya di pagi dan di sore harinya itu harus disiram. Pohonnya itu harus senantiasa basah. Ya, mungkin kita tahunya ya sudah kayak pohon kelapa, taruh 15 tahun kemudian berbuah, enggak. Pohon kurma itu tanam, diairi terus-menerus. Enggak boleh putus airnya. Ya, harus ada sumber airnya. Makanya di sana itu yang punya kebun kurma itu harus tajir, harus orang kaya. Ya, nggak ada itu ceritanya orang miskin atau ekonomi menengah punya kebun kurma, pasti orang kaya. Karena dia bisa memodali kebun kurmanya tersebut, termasuk apa? Pengadaan air dan termasuk tenaga untuk menyiram pohon-pohon tersebut. Ya. Tapi kemudian beliau mengatakan wa Ramadan syahrul hasad, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Ya. Wa kullun yuhsadu mazara, dan setiap orang akan memanen apa yang telah ia tanam. Ya. Kalau kita enggak nanam di bulan Rajab ini Bapak Ibu azanillah wa iyyakum, apa yang kita mau panen di bulan Ramadan? Ya. Ada ungkapan di kita masyhur terkenal, siapa yang menabur dia akan menuai. Kita enggak bakal bisa memanen di bulan Ramadan Bapak Ibu kalau kita tidak menuai di bulan Rajab, di bulan ini. Ya, kesempatan masih ada 15 hari lagi insyaallah, atau 14 hari lagi. Ya. Nah, kata beliau wa kullun yuhsadu mazara, setiap orang akan memanen apa yang ia tanam. Ya. Wa yujza masana, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. Ya. Wa man dayya az-zira'a, kata beliau, barang siapa yang menyia-nyiakan tanamannya, ya, nadima yauma hasadihi, maka kelak pada saat orang akan menuai, memanen, ia akan menyesal. Ya. Mungkin pada saat kita melihat orang-orang memanen, ya Allah, kenapa dulu saya enggak ikut nanam gitu loh. Ya, coba kalau saya dulunya juga nanam, saya sudah memanen seperti saudara-saudara saya yang lainnya, seperti itu. Ya. Bapak Ibu azanillah wa iyyakum, Abu Bakar Al-Warraq Al-Bakhili rahimahullah taala berkata,
Ya, masalu syahri Rajabin, masalur rih. Perumpamaan bulan Rajab seperti angin. Analoginya kata beliau seperti itu. Wa masalu Sya'bana masalul ghaim, dan perumpamaan bulan Sya'ban seperti awan. Ya, wa masalu Ramadan masalul qatri, dan perumpamaan bulan Ramadan seperti hujan. Ya. Seperti itu perumpamaannya. Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Jadi bulan Rajab ini ya perumpamaannya seperti apa? Bulan angin. Jadi 3 bulan ini Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Ya, ini bergandengan. Ya, kata para ulama kita ya. Ini bulan apa namanya? Bulan Rajab, kemudian Sya'ban dan Ramadan. Ya, dan yang pasti yang harus kita ingat Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, bulan Rajab ini adalah bulan untuk apa? Bulan untuk menanam. Ya, bulan Sya'ban bulannya untuk mengairi, untuk merawat apa yang kita tanam, dan di bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Ya, alhamdulillah kita belum terlambat, kita masih berada di pertengahan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita semua taufik untuk memaksimalkan diri yang melakukan ya kebaikan apapun ya di di 3 bulan ini, yaitu bulan Rajab, ya kemudian bulan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Nah, ada juga perlu saya jelaskan sebelum kita akhiri, di masyarakat kita ya masyhur ya, ini perlu kita luruskan ya, karena prinsip kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ya. Di sebagian masyarakat kita ada yang meyakini bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab ya dan bulan Sya'ban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Sering dengar ya. Mungkin khotib-khotib atau pengajian-pengajian ya. Perlu kita ketahui Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum bahwa para ulama hadis kita mengkritisi hadis ini. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya status hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Jadi tidak boleh kita sandarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Enggak boleh kita sandarkan, enggak boleh kita nisbatkan doa ini kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena statusnya apa? Tidak sahih. Kenapa? Kalau kita sandarkan ya hadis ini, kita sandarkan doa ini kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallam, artinya kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad tuh pernah berdoa dengan doa ini. Ini namanya kan menyandarkan doa kepada Nabi Muhammad sallam. Ini artinya ya kalau kita sengaja melakukan itu dan kita tahu status hadis ini adalah yang tidak sahih, lalu kemudian kita sandarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada ancamannya. Mohon maaf, dan ancamannya mengerikan. Ya, kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan ini berlaku umum. Enggak boleh kita menisbatkan atau menyandarkan perkataan, perbuatan, ya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sementara Nabi kita SAW tidak pernah mengatakan atau tidak pernah melakukan. Enggak boleh. Ya, enggak boleh kita sandarkan. Karena kenapa? Kata Nabi kita SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan, hadis sahih. Kata Nabi kita sallam, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku. Ya, termasuk kan gini kan ya. Kita katakan, oh Rasulullah kalau masuk bulan Rajab, Rasulullah itu berdoa loh. Apa doanya? Di antara doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini kan namanya menyandarkan doa kepada Nabi kita sallallahu. Boleh, iya. Menyandarkan doa kepada Nabi Muhammad sallallahu. Ya. Nah, ancamannya kata Nabi kita sallallahu, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja. Ancamannya apa kata Nabi kita sallallahu? Ini yang mengatakan Nabi Muhammad loh, bukan ulama kita. Kata Nabi kita sallallahu, ini yang mengingatkan Nabi kita sallallahu, bukan para ulama kita. Kata Nabi kita sallallahu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mempersiapkan kaplingnya, tempat duduknya di neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka nggak boleh. Ya, perlu saya sampaikan karena ini beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, sekarang pertanyaannya, saya tanya sama bapak-bapak, boleh nggak sih kita berdoa kepada Allah supaya Allah berkahi kita di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban nantinya, lalu kemudian kita berdoa supaya Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan, boleh nggak? Ya boleh banget.
Boleh banget. Ya, yang penting jangan kita sandarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangan kita katakan Nabi Muhammad itu berdoa khusus di bulan Rajab dan Sya'ban dan Ramadan gitu loh. Ya, dengan doa ini nggak boleh. Ya, tapi kalau bapak ibu mau berdoa misalnya setiap harinya, ya kapanpun misalnya, ya Allah nggak bisa bahasa Arabnya misalnya, kemudian berdoa ya Allah berkahi hamba di bulan Rajab ini ya Allah, ya berkahi hamba nantinya di bulan Sya'ban ya Allah. Ya Allah sampaikan hamba di bulan Ramadan. Boleh apa enggak? Ya boleh banget. Ya, boleh banget, silakan berdoa dengan doa-doa kebaikan secara mutlak. Tapi tidak boleh yang salah, yang keliru kalau kita sandarkan, kita nisbatkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau pernah dikatakan, pernah dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, ya silahkan lakukan, silahkan katakan. Ya, silakan sandarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tidak jangan, karena ada ancamannya. Kata Nabi kita SAW, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya kelak di neraka Jahannam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ini perlu kita ingatkan ya Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, karena ini banyak beredar ini, dan di antara satu kekeliruan di bulan Rajab ini adalah menyandarkan ya doa ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Jadi kalau mau berdoa silakan saja, tapi jangan sandarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kata para ulama kita status hadis ini tidak sahih. Ya, wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mungkin sebelum kita akhiri, ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya atau ada yang mau ditambahkan, atau bahkan mungkin ada yang mau dikoreksi, silakan. Barakallahu fikum. Ada yang mau tanya? Silakan. Oh, silakan Bapak. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ini diberi keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya adalah tentang bulan Haram yang 4 bulan itu, Pak. Iya. Manusia mempunyai bermacam-macam kesalahan. Betul. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah. Terus kalau di dalam bulan Haram ini kita mengadakan atau berbuat baik, akan diberi Ganjaran yang lebih besar. ganjaran yang banyak. Iya. Apakah dosa-dosa kita yang telah lalu itu bisa diampuni semuanya, Pak? Pertama. Ya, ini saya jawab dulu ya, yang pertama dulu ya. Taib. Memang seperti itu. Kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum Bapak menanyakan pertanyaan ini, 1400 tahun lalu, Nabi kita sudah mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap semua anak cucu Adam itu khata. Khata itu artinya pendosa. Ya, Rasulullah di sini mempergunakan ismul mubalaghah namanya. Kalau bahasa Indonesianya hiperbola, istilah kita hiperbola. Ya. Jadi Rasulullah enggak mengatakan setiap bani Adam itu melakukan dosa. Enggak. Rasulullah mengatakan khata. Khata itu ismul mubalaghah, hiperbola, pendosa. Artinya dosa, dosa dan dosa. Ya. Jadi bukan hanya melakukan satu dosa saja, tapi pendosa gimana sih? Kalau kita sebut, misalnya kita ceritakan ada orang pendosa. Di gambaran bapak-bapak apa? Dosa terus. Ya. Kesannya orang itu setiap apa yang dilakukan dosa dan dosa. Ya, kalau dibuka catatan amalnya misalnya, sejauh mata memandang, setiap catatan amalnya itu dosa dan dosa. Nah, itu namanya pendosa, khata. Rasulullah mempergunakan kalimat ini. Enggak mempergunakan kalimat khati, berdosa gitu loh. Tapi pendosa. Ya, hiperbola kalau istilah bahasa Indonesianya. Ya. Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu khata, pendosa. Ya. Dan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'in. Sebaik-baik pendosa.
ya, at-tawwabun, adalah pendosa yang bertaubat. Ya. Jadi kuncinya di sini, ya, kuncinya di sini adalah taubatnya. Ya. Kalau ada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dosanya misalnya, ya, dosanya sepenuh langit dan bumi, Masya Allah, sepenuh langit dan bumi dosanya. Ya, kalau ada orang yang dosanya sepenuh langit dan bumi, sepenuh langit dan bumi, lalu kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampunkan enggak dosanya? Dihapuskan enggak dosanya? Pasti. Jangan kita ragu, pasti. Tapi syaratnya taubatan nasuha. Ya, pasti akan diampuni dosanya walaupun sepenuh langit dan bumi. Ya, walaupun sepenuh langit dan bumi, pasti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya, enggak ada sisa-sisanya. Bahkan dosa kriminalitas terbesar pun, yaitu menduakan Allah, kalau kita sampai terjatuh naudzubillah ke dalam dosa ini, tapi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka pasti Allah akan ampuni. Di akhir surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebelumnya Allah ceritakan dulu dosa-dosa besar. Ya, dosa membunuh, ya, membunuh jiwa. Ini kan salah satu dosa besar terbesar, membunuh jiwa. Ya, di antara dosa besar yang terbesar adalah menduakan Allah. Rajanya dosa besar. Ya, menduakan Allah, membunuh, kemudian berzina. Ya, ini di antara dosa besar. Ya. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang terjatuh kepada dosa-dosa ini, membunuh, menduakan Allah, membunuh atau berzina, ya, maka dia telah, ya, terjatuh kepada dosa besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan siapa yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan azab yang sangat hina, azab yang sangat pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa, kecuali, ya, man taba, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pengecualiannya. Kalau ada orang menduakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mati, dia tidak bertaubat, jelas neraka, azabnya hina, azabnya pedih, kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kalau dia enggak bertaubat. Ya, siapa yang membunuh? Ya, ada orang yang membunuh misalnya, naudzubillah. Nasallallahu taala salam wal afiyah. Ada orang membunuh, lalu kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka jahanam, kemudian dia akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang hina dalam neraka jahanam. Ya, demikian pula halnya dengan zina dan yang lainnya. Ya. Tapi kata Allah kecuali Allah kecualikan man taba, siapapun yang bertaubat. Allah enggak khususkan di sini orang-orang tertentu, enggak. Illa man taba. Man ini dalam bahasa Arab kalimat atau umum, menunjukkan keumuman. Siapapun yang berdosa, siapapun yang bertaubat. Allah enggak katakan kecuali orang-orang yang dosanya sedikit lalu kemudian dia bertaubat, enggak. Siapapun kata Allah yang bertaubat, illa man taba, bertaubat, wa amana, beriman, ya, wa amila amalan sholiha, mengiringi keimanannya tersebut dengan amalan soleh. Bertaubat, beriman, beramal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu Allah akan gantikan keburukan-keburukan mereka dengan apa? Hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Kejahatan digantikan dengan apa? Keburukan. Kalau bertaubat, beriman dan mengiringi keimanan ini dengan amalan soleh. Ya. Nah, Nabi kita SAW juga bersabda, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya, dosa apapun itu, kaman la dzambala, seolah-olah dia enggak pernah melakukan dosa. Artinya konsekuensi dari dosa ini, ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka juga akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang misalnya berdosa dengan satu dosa besar. Kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Seharusnya kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, dia meninggal, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada konsekuensi dari dosanya ini. Tapi karena dia bertaubat kepada Allah di masa hidupnya dengan taubatan nasuha,
akhirnya diampuni oleh Allah yang pertama, yang kedua konsekuensi dari dosa ini juga ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Tapi syaratnya taubatan nasuha. Dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan syarat taubat nasuha itu ada 3. Ya, yang pertama apa? Meninggalkan. Yang kedua apa? Menyesali. Yang ketiga bertekad tidak mengulanginya lagi. Ini syarat, ya. Ini baru bisa disebut sebagai taubatan nasuha. Ya, karena ada orang taubatnya taubat sambal gitu loh. Ya, enggak. Kalau taubat sambal enggak masuk. Tapi yang 3 kriteria ini. Yang pertama apa? Meninggalkan. Kemudian yang kedua, ya, dia menyesali. Yang ketiga dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Dia sudah meninggalkan. Kemudian dia sudah menyesali. Dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Keesokan harinya misalnya terjatuh lagi. Lalu kemudian dia bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima enggak taubatnya? Ya diterima. Ya. Karena kalau kita mengatakan tidak diterima, itu artinya kita menafikan, meniadakan salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tapi jangan diremehkan loh ya. Ini betul-betul dia sudah meninggalkan, dia sudah menyesali, dia bertekad, terjatuh lagi. Dia bertaubat lagi. Ya. Besoknya begitu lagi, bertaubat lagi dengan taubatan nasuha. Diampuni enggak? Diampuni. Ya. Bahkan Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, misalnya ada satu kaum, kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kaum ini enggak pernah melakukan dosa sama sekali. Enggak pernah melakukan dosa sama sekali. Ya. Maka kata Nabi kita SAW, Allah akan datangkan kaum yang lain, diganti kaum ini. Ya, dengan kaum yang berdosa, lalu kemudian kaum ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Allah enggak katakan Allah cinta kepada orang yang tidak berdosa sama sekali, enggak. Ya, Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta kepada orang yang bertaubat. Ya, makanya di antara karakteristik orang yang dicintai oleh Allah, dia senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia enggak pernah melakukan dosa sama sekali, enggak. Tapi dia senantiasa apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Ya, jadi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itulah kenapa ya di antara zikir pagi dan petang yang disyariatkan kepada kita adalah memperbanyak apa? Beristighfar 100 kali di pagi harinya, ya, dan di petang harinya, di sore, di malam harinya. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah dijamin dosa yang lalu dan yang akan datang diampuni. Ya. Tapi beliau mengatakan, ini sesungguhnya aku dalam sehari itu beristighfar berapa? Di satu riwayat Rasulullah mengatakan 100 kali. Ini orang yang sudah dijamin loh. Ya, manusia pertama yang ngetop pintu surga. Tapi beliau mengatakan, ya sesungguhnya aku beristighfar. Di satu riwayat beliau mengatakan, sesungguhnya aku beristighfar dalam sehari itu berapa? 100 kali. Di satu riwayat Rasulullah mengatakan, aku tuh dalam sehari itu beristighfar tidak kurang dari 70 kali. Ya, makanya apalagi kita senantiasa beristighfar, bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu, Allah taala alam bisawab. Yang kedua tadi apa? Nomor 2, apakah tadi itu berlaku kepada selain Islam? Yang mana itu Bapak? Yang itu ini tadi Bapak mengenai. Oh, dibesarkan pahalanya. Iya, perbuatan baik di dalam agama. Baik. Masih satu lagi. Ya itu saya jawab dulu ya. Kalau masih ada waktu nanti silakan. Ya. Jadi di dalam agama kita ini ada yang namanya kunci. Ya, ada yang namanya kunci. Kita tidak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa megang kunci itu. Ibarat pintu, ibarat rumah. Rumah itu ada apanya? Pintunya. Pintu itu ada apanya? Kuncinya. Ya. Siapapun kita, mau orang nomor 1 di dunia,
Kalau ada satu rumah yang sudah dikunci, siapapun kita, ya walaupun kita orang yang paling disegani, ditakuti di dunia ini, kalau misalnya ada satu rumah kita nggak punya kuncinya, ya bisa masuk nggak kira-kira? Rumah itu dikunci, ya. Lalu kemudian kita nggak pegang kuncinya, bisa masuk nggak kira-kira? Nggak bisa. Ya, ini analoginya seperti itu. Nah, kalau kita mau memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun kita, ya Allah nggak beda-bedakan, harus ada kuncinya. Ya, harus ada megang kuncinya. Ya. Apa kunci surga itu Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum? La ilaha illallah, ya, Muhammadur Rasulullah. Atau dengan kata lain, kita harus bersyahadat terlebih dahulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian mengamalkan konsekuensi daripada kunci ini, masuk surga. Ya. Walaupun amalannya sedikit, bahkan kalau kita bahasakan walaupun tidak punya amalan sama sekali, ya masuk surga. Ini jaminan dari ya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada orang ya yang tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun amalannya setiap waktunya sepenuh langit dan bumi, bukan setiap hari lagi, setiap waktu, setiap amalannya itu sepenuh langit dan bumi, nggak bakal masuk surga. Ya, di antara dalilnya mana? Jelas Al-Quran surah Al-Bayyinah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Ya, kalau mereka tidak mau bersyahadat, mereka disebut apa? Ya kafir, nggak boleh ragu kita mengatakan itu. Bahaya kalau kita ragu. Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah dari umat ini, ya, baik itu Yahudi maupun Nasrani, dia sudah mendengarkan tentang kedatanganku. Ya, dan semua pasti sudah tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan ahlul kitab dalam Al-Quran diceritakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka itu tahu persis siapa Nabi Muhammad SAW, ya, kama ya'rifuna abnahum, seperti mereka mengenali anak mereka. Ya, jadi nggak ada alasan. Ya, kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidaklah dari umat ini, ya, baik itu Yahudi maupun Nasrani, sudah mendengarkan tentang aku, kemudian dia tidak beriman kepadaku, dia mati. Ya, kana min ashabin nar, maka dia termasuk penghuni apa? Neraka. Ya, walaupun amalnya sepenuh langit dan bumi setiap saatnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, Innal ladzina kafaru. Ya, kalau dia nggak mau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia termasuk orang kafir. Ya, siapa contohnya? Ya, siapa contohnya? Abu Thalib. Siapa Abu Thalib itu saya tanya? Oh, paman Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad sangat cinta kepada beliau. Ya, saya mau tanya, tempatnya Abu Thalib di mana? Jangan ragu, di mana? Di neraka. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu mengatakan, laula ana, andai bukan karena syafaatku atas izin Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lakana fid darkil asfali minan nar. Itu Abu Thalib berada di neraka paling dalam, neraka jahanam paling dalam. Tapi karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu atas izin Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib berada di neraka yang paling ringan siksaannya. Neraka jahanam yang paling ringan siksaannya. Apa itu? Seseorang dipakaikan alas kaki yang terbuat dari api neraka. Ketika seseorang memakai alas kaki tersebut, mendidih sampai ke otaknya, dia merasa itu adalah azab yang paling berat, padahal kata Rasulullah ini adalah azab yang paling ringan. Dan hanya satu orang yang rasakan itu. Siapa? Abu Thalib. Ya, a'udzubillahi min dzalik. Ya, karena konsepnya seperti itu. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahlul kitab, wal musyrikin, dari kalangan orang-orang yang mensyirikatkan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam, adanya di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ya.
Tapi dia kan sumbangannya setiap tahunnya. Saya tahu ada orang kafir sampai hari ini setiap tahunnya itu sumbangannya karena punya yayasan sosial. Sumbangannya kepada yayasan sosialnya itu jutaan dolar loh. Bapak-bapak sumbangannya setahun berapa kira-kira? Aduh, sedikit. Mungkin ada di antara kita yang nggak sedekah ya Allah, gitu ya. Ya, kita nggak ada apa-apanya, jutaan dolar loh. Jutaan dolar itu berapa? $1 itu 16.000, taruhlah 16.000. Kalau 1 juta dikali 16.000 berapa Pak Budi? Jebol masjid ini. Ya, kalau belikan kerupuk Jabodetabek penuh sama kerupuk. Ya. Enggak diterima sama Allah, enggak ada nilai. Iya, mungkin di dunia dia dibalas iya. Karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia tambah kaya gitu loh. Iya, mungkin kita lihat hidupnya makin dia apalah semuanya gitu loh. Iya dikasih sama Allah iya. Tapi di akhirat ya, enggak ada bagiannya di akhirat. Sama sekali tidak ada bagiannya di akhirat. Ya. Bahkan satu teguk pun Allah enggak bakal kasih minum nanti dengan minuman di surga, dari surga. Orang-orang kafir itu. Ya, tapi mereka akan diberikan minuman apa? Yang terbuat dari nanah yang menggelegak gitu ya, cairan panas itu akan diberikan kepada mereka. Walaupun amalannya mereka di dunia ini sumbangannya, sedekahnya setiap harinya $1 juta. Ya, jadi rumusnya konsepnya seperti itu ya. Jadi enggak berlaku untuk orang kafir, hanya untuk orang yang seorang muslim saja ya, seperti itu. Allah taala a'lam bissawab. Nah. Oh, Pak Budi juga. Oh, sudah habis waktunya. Nanti di bawah. Iya. Waktunya sudah habis masalahnya ya. Nanti kita lanjutkan ya. Tapi barakallahu fikum ya, zadakumullahu hirsan wa ilma. Ya, mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu jelas murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.